Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Shalom, puji Tuhan, sore hari ini kita jumpa lagi dalam Exousia Bible Teaching. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Percayalah bahwa sore hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semua mempersiapkan hati kita sore hari ini. Kita mau menyembah Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Sebab karyanya
sangat ajaib dalam kehidupan kita. Mari masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa kita sore hari ini, Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karya-Mu sangat ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan setiap pujian kami kepada Engkau Tuhan. Mari berkarya dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan pujian sembah kami sore ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian ini bersama-sama. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, layaklah Engkau, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sebab Kau yang layak Tuhan, layaklah segala bangsa kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah.
memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu, sebab besar karya-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur, kami bersyukur, meninggikan Engkau Tuhan, memuji Engkau Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami, sebab Engkau yang layak. Kami memuji-Mu Tuhan, terima kasih, bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur padamu, sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Kami muliakan nama-Mu. Pujian kami hanya bagi Engkau sore ini Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertahta di atas setiap pujian orang percaya. Dan biarlah pujian kami sore ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami sore ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Hati kita girang ketika mendengar Tuhan memanggil kita, amin. Karena lebih baik satu hari kita ada di rumah Tuhan daripada 1000 hari kita ada di tempat lain. Mari bersama-sama mengangkat pujian ini, bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Hati kami girang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Sekali lagi katakan, hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain.
Mari Bapak Ibu kita bernyanyi, kita angkat pujian ini. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari Tuhan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik, daripada di kemah orang fasik, daripada di kemah orang fasik. Amin, puji Tuhan. Lebih baik satu hari kita di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Baik Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita sore hari ini. Kita akan mendengarkan kebenarannya. Biarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih bisa berdiri di hadapan-Mu Tuhan sore ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu sore ini Tuhan, jiwa kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Bersyukur buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah abadi. Haleluya. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna
cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Tangan setiamu Tuhan tuntun kami, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Selamanya ku cinta, Selama ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau selamanya. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada kami Bapa sore ini. Biar kami semua diberkati dengan kebenaran yang lahir dari isi hati-Mu. Roh Kudus, tolong hamba-Mu. Bicaralah kepada kami. Sampaikan pelajaran-pelajaran penting yang keluar dari isi hati Bapa. Biar kami tidak binasa seperti Yudas. Tolong kami Bapa. Roh Kudus menolong hamba-Mu. Sampaikan isi hati Bapa. Dan kami menghormati mendengarkan firman. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu dalam serial khotbah Berkata dan Hormat dalam ibadah Exousia Bible Teaching setiap Rabu pukul 4. Dan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan makna kata janji yang berhubungan dengan umur panjang dalam hukum kelima yang terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat yang kedua. Mari kita lanjutkan. Saya akan memulai dengan membaca ayat dasar kita yang kita bahas sudah 3 minggu berturut-turut. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting.
seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dalam Perjanjian Lama juga terdapat perintah ini, Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat yang putih ini terjemahan yang lain. Bapak-bapak, janganlah memicu anak-anakmu untuk menjadi marah, tetapi besarkanlah mereka dalam disiplin dan nasihat Tuhan. Nah, materi pertemuan yang kedua saya sudah membahas tentang makna kata taat. Dan pertemuan ketiga saya sudah membahas tentang makna kata hormat. Dan sekarang kita akan membahas langsung kepada makna kata janji yang berhubungan dengan makna umur panjang dalam hukum kelima, khususnya untuk di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Nah, mari kita bahas Bapak Ibu. Perintah ini yang kita pelajari hari ini ada di bagian kedua dari 10 perintah. Ini sebagai pengulangan, saya review lagi supaya untuk merefresh kembali ingatan Bapak Ibu. Bagian ini tidak terlalu berfokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Bukan berarti tidak berhubungan dengan Tuhan, tapi tidak terlalu berfokus sebagai manusia. Tetapi lebih pada hubungan kita satu sama lain sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya ini lebih menekankan tentang hubungan secara horizontal antar manusia. Dan seperti yang saya sampaikan, hukum kelima merupakan jantung. Jadi hukum kelima merupakan jantung atau titik sambung untuk menentukan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Jadi hukum kelima ini sangat menentukan. Sangat tepat Tuhan menjabarkan perintah ini yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Yang dalam hal ini antara anak dengan orang tua. Ya. Tuhan menempatkan orang tua sebagai wakil Tuhan dan unit keluarga di suatu masyarakat. Jadi ketika kita belajar menghormati orang tua kita sedang belajar menghormati mereka yang berwenang di atasnya. Misalnya, nanti anak-anak akan sekolah. Anak-anak akan menghormati gurunya, akan menghormati pimpinan sekolahnya. Jika anak-anak diajarkan bagaimana menghormati orang tuanya di rumah. Anak-anak akan menghormati orang-orang tua di sekitar rumahnya atau keluarganya. Jika anak diajarkan oleh orang tua, bagaimana anak harus menghormati orang tua. Jadi, kita belajar menghormati mereka yang berwenang dan dengan cara ini kita belajar menghormati Tuhan. Jadi, ada semacam rantai Bapak Ibu. Rantai dari sebuah sikap hormat atau ajaran dari menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Jadi pertama adalah dimulai dari dalam rumah, dalam keluarga. Ketika anak hormat kepada orang tua, maka anak akan bisa menghormati orang di luar rumahnya. Itu rantainya begitu. Nah, dan pasti dia bisa menghormati Tuhan karena telah diajarkan bagaimana menghormati orang tuanya sebagai wakil Tuhan di keluarga. Bagi sebagian orang, gagasan menghormati ayah dan ibu lebih dipahami dalam konteks anak kecil yang masih dalam pengasuhan orang tua. Ada sebagian orang memahami begitu. Gagasan yang salah ini ditambah dengan menafsirkan kata kehormatan dengan obey. Padahal saya kemarin menjelaskan dengan 2 seri. Jadi kata taat di satu seri, satu episode, dan kata hormat pun di satu episode. Karena ini 2 kata yang memang berbeda, tetapi ada sangat erat kaitannya. Ya, mari lanjut. Sementara kata kehormatan yang mencakup ketaatan memiliki arti yang jauh lebih luas. Ya, jadi kata kehormatan kepada orang tua mencakup makna, mencakup ketaatan yang memang memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar apa yang dipahami dalam konteks pengertian yang sempit. Ya, menghormati berarti mementingkan, menempatkan
di tempat yang sangat penting. Ini mempertegas pembahasan saya minggu lalu. Menjunjung tinggi, mengandung gagasan tentang rasa hormat dan rasa hormat juga, ya, kepada orang-orang yang lain maksudnya, ya. Kehormatan tidak selalu berarti hanya sekedar ketaatan. Bagi anak-anak yang telah dewasa, mungkin akan tiba saatnya kita tidak lagi dituntut untuk menuruti orang tua kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak lagi dituntut untuk menghormati orang tua kita. Bukan. Artinya, ada konteks menghormati orang tua sesuai dengan tuntutan usia. Contoh misalnya, anak yang usia 2 tahun diajarkan menghormati orang tua itu dalam pengertian yang level yang lebih rendah. Bahwa anak karena tidak memiliki kemampuan menganalisa, pengertiannya masih rendah, dia belum bisa mempertimbangkan A, B, C, dan D, dia belum banyak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka itu lebih kepada satu instruksi. Tetapi anak yang sudah dewasa, yang sudah memiliki pengertian yang lebih tinggi, secara holistik pengertiannya, dengan ditambah dengan tanggung jawabnya juga, maka anak-anak ini yang sudah lebih dewasa memiliki tanggung jawab menghormati orang tua sesuai dengan level usianya. Nah, ini harus dipahami dengan benar. Jadi bukan berarti sudah nggak perlu nurut. Level orang tuanya berbeda, level usianya beda, ya. Nah, saya ingin meluruskan pandangan yang keliru. Saat kita masih anak dan remaja, kita menghormati orang tua kita dengan menaati mereka. Ketika kita dewasa dan kita bisa membuat keputusan sendiri, maka menghormati orang tua kita mengambil bentuk yang baru. Karena sudah beda usianya. Yaitu memperlakukan mereka dengan baik, sopan, hormat, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai usia. Dalam pekerjaan tentunya. Mengerjakan yang prioritas dan penting. Karena begini, sangat lucu dan konyol. Kalau kita sudah usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tapi kita masih misalnya bertanya kepada orang tua kita, misalnya untuk membeli misalnya kaos warna apa. Ya itu kan, dan kita berpikir, oh itu kan bagian dari penurutan kita kepada orang tua. Enggak, bukan. Itu bukan itu maksudnya. Kalau anak 2 tahun tanya sama orang tuanya, "Ma, saya mau pakai baju apa, Ma?" Ah, itu masih mending. Ya, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau sudah 20-30 tahun masih tanya sama orang tuanya mau pakai baju warna apa, Ma? Dan kita bilang itu bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan, kepada orang tua. Wah, itu gagal dalam memahami sikap hormat dan taat kepada orang tua. Bukan itu maksudnya. Ya. Yang berikutnya. Tetapi ada beberapa orang tua yang kejam, kasar, tidak penyayang, tidak bertanggung jawab, dan memiliki beberapa atau sifat dan sikap negatif lainnya. Ya, ini tantangan buat anak misalnya, anak yang sudah mulai belasan tahun, puluhan tahun. Dia pasti harus bisa bersikap bijaksana. Tapi kalau anak masih 2 tahun, orang tua sudah mulai kasar, kejam, kasihan sekali ini anak. Anak tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisa setiap perbuatan-perbuatan yang negatif, tindakan-tindakan kekerasan dari orang tua kepada anak yang di bawah 5 tahun. Sulit. Bahkan anak di bawah 12 tahun dia akan sulit. Dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya. Nah, itu sebabnya bagi kaum jomblo atau mungkin masih yang bagi anak-anak muda yang ikut ibadah ini, kalau Anda sedang dalam mempersiapkan pernikahan, pastikan Anda serius mempersiapkan diri. Baik secara spiritual, secara mental, Anda harus siap. Dan dalam hal yang lain adalah persiapkan konsep yang benar bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri. Harus lebih serius daripada sekedar misalnya kita ya ikut pranikah 1 minggu, sekali, 2 kali, 3 kali. Kita yang harus mempersiapkan lebih. Gereja mungkin belum bisa. Harus kita yang mempersiapkan dengan baik. Membaca buku-buku pernikahan, memperbaiki setiap respon-respon yang salah, sikap-sikap yang salah.
supaya kita bisa menjadi orang tua yang benar dalam mendidik anak. Memulihkan relasi yang rusak dengan orang tua, supaya luka itu tidak terbawa ketika kita berumah tangga. Karena banyak kali saya dapatkan pasangan yang konseling sama saya, itu banyak kali menikah dengan luka. Artinya dia membawa luka dari dalam rumah. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, relasi yang rusak, hubungan yang rusak dengan orang tua, akhirnya menikah. Yang perempuan memiliki hati yang luka, pengalaman yang pahit, trauma dengan orang tuanya belum terselesaikan. Yang pria juga sama. Artinya ternyata ini pernikahan antara dua pasangan yang luka. Dua pasangan yang memang hatinya terluka. Dua pasangan yang belum selesai dengan dirinya dalam hal jiwanya belum disembuhkan. Sehingga ketika mereka menikah, ini sama-sama luka, sensitif. Masalah kecil jadi besar. Yang bahaya ketika mereka memiliki anak. Anak akan diikut sertakan menerima akibat buruk dari perlakuan-perlakuan mereka, dari respon yang salah akibat belum sembuh. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Bagaimana dengan kondisi ini? Kalau misalnya punya orang tua yang kejam, bersikap kasar, tidak penyayang, kurang peduli. Memang akan sulit dan menantang. Anak-anak tidak boleh bersikap kurang ajar terhadap orang tua. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Kalau Anda dianiaya, ada jalur hukum. Jelas ya. Tapi kalau Anda hanya dipukul karena Anda berbuat salah dan itu berhubungan dengan disiplin dan teguran, harus Anda terima. Tapi yang bahaya hari-hari ini, anak-anak sudah nggak bisa diomelin, sudah nggak bisa ditegur. Dia lebih galak dari orang tuanya. Kenapa? Terpengaruh dengan nonton-nonton film. Film yang kekerasan. Terpengaruh nonton olahraga yang sangat keras. Sehingga terekam. Orang-orang yang sering suka nonton olahraga keras itu mudah untuk bertindak kasar. Maka saya sampaikan, kalau Anda seorang yang suka menonton olahraga keras, dikurangi. Bahkan tidak boleh lagi. Masih banyak tontonan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kesabaran, yang dapat meningkatkan kelemah lembutan, amin. Yang dapat membentuk kesopanan, akibat dari terinspirasi ketika kita menonton sesuatu yang dari pribadi figur yang sangat lembut, sopan, hormat, taat, jujur. Nah, ini mempengaruhi. Orang yang bersikap adil, itu menginspirasi kita. Atau pemimpin yang jujur, yang adil, itu menginspirasi kita. Saya sering mengajak anak-anak saya untuk nonton film yang memiliki value, nilai-nilai karakter yang baik. Karena itu bagus, ya, agar mereka terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang baik dan benar, ya. Yang berikutnya. Nah, tetapi dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Ini juga merupakan perintah yang mendatangkan janji, ya. Jadi ketaatan kita kepada orang tua, hormat kita kepada orang tua itu otomatis pasti ada janji. Jadi kalau ada orang tua yang memang tidak melakukan tanggung jawab dan kita sudah mengerti, kita tidak boleh bertindak sebagai hakim. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kalau orang tuamu perlakuan salah kepadamu, kamu harus jadi hakim. Enggak pernah ada di dalam Alkitab. Maka harus bersikap hormat tetap. Sikap hormat kita kepada orang tua yang memang walaupun di mata kita orang tua salah, tetap tidak boleh berkurang. Karena kita tidak punya alasan apapun untuk menghakimi orang tua kita, bahkan kurang ajar, dan bahkan atau mungkin memukul kepada orang tua kita yang perlakuan kita tidak adil. Nggak ada alasan. Walaupun tahun 2019 yang lalu, saya sudah sampaikan 2 minggu lalu, bahwa ternyata di Indonesia ini ada data, ada berita. 5 orang anak membunuh orang tuanya. Membunuh orang tuanya. 5 orang anak membunuh orang tuanya. Bahkan ada 1 anak membakar orang tuanya. Dan ini bukan perbuatan yang biasa. Ini keji. Bengis. Ini bukan perbuatan yang biasa. Ini bukan kejahatan biasa. Nah, saya pesan orang tua didik anak-anak dengan benar. Didik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah merasa berkata capek. Walaupun terasa capek kita. Tapi kita harus melawan. Ini jadi prioritas kita. Karena mendidik anak dengan benar, itu merupakan perjuangan yang memiliki alasan kekekalan. Tidak ada
tidak ada perjuangan yang lebih hebat dari perjuangan seorang ayah menyelamatkan anaknya. Amin. Jadi bagian mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, itu adalah bagian dari tanggung jawab yang berhubungan dengan panggilan orang tua untuk menyelamatkan anak-anak. Anak-anak ketika menemukan orang tua yang mungkin kejam, kasar, jahat, kita tidak boleh bertindak sebagai hakim. Saya baru baca tadi, di berita, ada seorang orang tua, dia menggantung anaknya. Ini baru kejadian tadi. Dia menggantung anaknya. Karena begini, dia tunggu istrinya nggak pulang-pulang. Jadi dia berantem dengan istrinya pergi. Ternyata istrinya nggak pulang-pulang, maka karena emosi tunggu-tunggu istri nggak pulang, dia gantung anaknya, anak kandung Bapak Ibu. Waduh. Tahun lalu kalau nggak salah apa tahun ini? Tahun lalu ada berita ibu-ibu membunuh anaknya sendiri 2 di Kupang ini. Karena beban hidup yang begitu berat. Wah, mengerikan Bapak Ibu. Ibu-ibu bunuh 2 anaknya sendiri, 2 anak kandung. Dan ini harus menjadi pelajaran buat kita. Dengan pandemi seperti ini, ingat Bapak Ibu, tingkat kejenuhan makin tinggi. Tingkat kejenuhan makin tinggi dan kesulitan mencari uang juga makin tinggi, maka akan mempengaruhi emosi, kestabilan emosi. Banyak orang mudah emosi hari ini. Banyak ayah, banyak istri mudah emosi, banyak ibu mudah emosi. Dan melampiaskan itu kepada orang di rumah. Maka ini menjadi peringatan penting buat saya dan saudara. Menghormati orang tua menghasilkan perkembangan karakter dan kebiasaan gaya hidup yang berkontribusi pada perpanjangan hari seseorang atau usia seseorang. Kita tidak bisa memperpanjang usia kita tidak bisa memperpanjang hari hidup kita. Ini harusnya hari hidup. Nggak bisa memperpanjang hari hidup kita. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Mau kita kaya seperti Bill Gates atau seperti Jeff Bezos. Bill Gates yang punya Microsoft, Jeff Bezos yang punya Amazon. Jeff Bezos sekarang menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia. Bukan Bill Gates lagi. Bill Gates nomor 2. Yang punya Facebook kalau nggak salah sudah nomor 7 sekarang dia. Cepat sekali dia. Masih muda. Uang nggak bisa memperpanjang usia hidup seseorang, umur seseorang. Nggak bisa. Ya. Maka firman Tuhan harus dipegang dengan sungguh-sungguh oleh orang tua dan diwariskan kepada anak-anak. Termasuk salah satu, ajarkan anak menghormati orang tua karena itu mengandung janji. Lanjut. Karakter yang dibentuk untuk menghormati orang tua mengandung unsur kehidupan spiritual dan berkat yang dapat memberikan kontribusi bagi kesehatan jasmani dan umur panjang. Jadi ada hubungannya. Menghormati orang tua dan umur panjang ada hubungannya. Karena itu janji. Tuhan tidak mungkin tidak menepati janjinya. Tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati. Semua ditepati. Semua. Karena itu memang sudah menjadi karakter Allah. Karakter Tuhan, sifat Tuhan. Dan itu termasuk dalam tatanannya Tuhan. Ya. Jadi ini mengandung unsur kehidupan spiritual dan berkat yang dapat memberikan kontribusi bagi kesehatan jasmani dan umur panjang. Siapa sih yang tidak mau umur panjang? Semua kita mau. Tidak ada yang ingin, Pak, saya pengen mati muda. Oh, nggak ada. Itu orang gila itu. Semua pasti pengen umur panjang. Lanjut. Di sisi yang berlawanan, karakter yang dibentuk dalam ketidaktaatan, perhatikan ini. Pemberontakan, pembangkangan, dan ketidakhormatan kepada orang tua mengandung unsur-unsur negatif dari kecerobohan. Perhatikan. Agitasi yang dapat merusak kehidupan spiritual kita. Dan karenanya berkontribusi pada usia kehidupan anak. Anak yang tidak hormat kepada orang tua, memberontak, suka membangkang, suka tidak taat, pikirannya biasanya pendek. Biasanya pikirnya pendek. Pendek dalam hal mengambil keputusan. Pendek, semua cepat, emosi, jadi emosional.
Dia mengambil keputusan semua pendek, tidak panjang, tidak jauh. Ya, tidak jauh. Jadi selalu ada sebab dan akibat, ya. Tidak ada yang tidak sebab dan akibat. Dan hukum tabur tuai masih berlaku, ya. Beberapa ahli berpendapat, perhatikan ini bagus sekali nih. Beberapa ahli berpendapat bahwa 6 perintah terakhir semuanya terkait dan termasuk dalam perintah ini. Perhatikan. Perintah ini maksudnya perintah kelima. Jadi beberapa ahli berpendapat bahwa 6 perintah terakhir semuanya terkait dan termasuk dalam perintah ini. Anak-anak yang menghormati orang tuanya cenderung, nah ini ahli loh, bukan cuma Alkitab yang ngomong, ahli juga mendukung. Anak-anak yang menghormati orang tuanya cenderung tidak terlibat dalam pembunuhan, kenajisan, pencurian, fitnah, dan ketamakan. Ternyata ada hubungannya. Makanya saya dari awal saya sudah ngomong 4 minggu lalu, ini kajian teologis, kajian sosiologis, dan kajian psikologis. Supaya holistik. Ya. Ahli menyampaikan hal ini. Thomas Likona juga mau sampaikan hal ini. Thomas Likona di dalam YouTube, dia menyampaikan hasil risetnya, dan beberapa hasil riset yang lain dari ahli-ahli pendidikan, menyampaikan yang sama. Anak yang memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, biasanya anak kalau memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, anak ini pasti hormat, dididik dengan benar. Hormat sama orang tuanya. Maka relasinya baik. Dia mengasihi orang tuanya. Dia taat, dia hormat, dia nurut. Dia memiliki tingkat penghormatan yang tinggi kepada orang tuanya. Dan karena erat hubungannya dengan orang tua, maka dengan baik-baik. Ternyata, sikap menghormati orang tua ini dan relasi yang baik dengan orang tua, itu menjadi bekal dalam kehidupan sosial dan kehidupan spiritual. Karena anak-anak begini tidak mudah untuk melakukan free sex, tidak mudah untuk melakukan kejahatan-kejahatan di masyarakat. Itu menurut Thomas Likona. Jadi Alkitab benar. Alkitab benar, tidak salah, tidak keliru. Jadi percayalah apa yang dikatakan Alkitab, ini sangat berhubungan dengan kehidupan kesejahteraan di bumi dan juga kehidupan kekal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tidak sekedar sejahtera di bumi. Bukan berarti kita ajarkan menghormati orang tua untuk mengejar kesejahteraan di bumi, bukan. Itu hanya akibat otomatis itu. Tidak perlu dikejar. Sikap hormat kepada orang tua itu karakter gaya hidup kerajaan Allah. Tidak mungkin anak pemberontak kelolosan bisa masuk ke sorga. Nggak ada. Kita aja yang nilai itu nggak benar, bagaimana Tuhan menilai? Kita aja orang manusia biasa bisa menilai ini nggak benar, tidak pantas untuk bisa tinggal, misalnya anak kurang ajar pemberontak tinggal di istana. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Tidak pantas. Apalagi tinggal di surga. Wah, nggak mungkin. Jelas ya. Berikutnya. Paulus menegaskan bahwa, perhatikan ini, perintah kelima ini menjadi perintah paling utama bagi anak-anak. Bagi anak-anak, bukan ini konteks anak-anak. Karena mengandung janji. Karena kalau anak-anak tidak diajarkan menghormati orang tua, sulit untuk dia bisa menerima semua pengajaran yang lain. Paulus menghubungkan perintah untuk menghormati orang tua berkaitan dan berdampak kepada menghormati Allah. Sangat erat hubungannya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Anak kalau sudah lulus menghormati orang tua, dia akan menghormati orang lain dan pasti menghormati Allah. Itu pasti. Kenapa? Ketika orang tua sampaikan firman Tuhan untuk menghormati Tuhan, itu tidak sulit lagi dia. Tidak sulit. Apalagi kalau orang tuanya bilang, Papa ini adalah wakil Allah. Dan Tuhan itu panggil Tuhan sebagai Bapa. Kalau dia mendapatkan figur Bapa yang baik, maka akan mempermudah anak itu untuk mengenal Allah dan percaya kepada Allah. Sebaliknya, sulit. Kalau orang tuanya tidak bertanggung jawab, sulit. Tadi malam saya tanya sama anak saya, Gloria Jasin Darlin. Misalnya ya, Papa ini tiap malam keluar rumah, cuman kongko-kongko dengan orang-orang, minum mabok, terus merokok.
Papa cuma kumpul-kumpul dengan orang pulang malam. Kira-kira kalian marah nggak? Marah. Pasti marah. Tapi Gloria bilang, tapi tergantung Papa. Kalau kami melihat semua masyarakat seperti itu, dan kami juga tidak diajarkan seperti yang Papa Mama ajarkan sekarang yang benar, seperti apa? Kami mungkin tidak tahu bahwa itu salah. Benar Gloria. Memang pintar nih Gloria. Benar. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk mewariskan kebenaran yang akan menghasilkan kesadaran bahwa hidup ini harus ikut hidup seperti Kristus yang benar, karena itulah kehidupan yang Allah kehendaki. Dan ini menjadi bekal kekekalan bagi anak. Karena kalau tidak diwariskan kehidupan yang benar, ajaran yang benar kepada anak-anak, maka anak-anak tidak tahu mana yang benar. Maka dia akan hidup di luar kesadaran akan kebenaran. Dan ini adalah bencana bagi seluruh anak. Kenapa sih anak tahu 2 tambah 2 4? Karena diajarkan. Betul? Betul? Kenapa anak bisa tahu membaca? Tulisan K-O-T-A. Oh itu kota. Kenapa? Karena diajar. Catat. Anak-anak tidak mungkin tahu kalau tidak diajarkan oleh orang tua atau guru. Betul? Berarti anak-anak akan tahu mana yang benar dan salah kalau dia diajarkan mana yang benar, mana yang salah. Amin. Dan ingat, kebenaran memiliki nilai yang lebih tinggi daripada semua pengetahuan manusia. Kenapa? Mereka akan digiring, dituntun kepada jalan kebenaran, kepada kehidupan yang kekal yang menjadi impian semua orang. Banyak orang pengen hidup kekal, banyak orang pengen ke surga. Tapi tidak banyak orang yang diajarkan kebenaran yang benar-benar benar untuk bagaimana hidup benar sesuai kehendak Allah agar kita dapat memiliki surga yang kekal. Tidak semua orang diajarkan. Maka kita bersyukur. Terus saya tanya lagi, kalau mama cuman tiap malam telepon-telepon orang 1-2 jam, cuma gosip-gosip orang di telepon. Halo, apa kabar? Tiap malam mama telepon. Halo, apa kabar? Terus mama seminggu 3 kali ketemu teman-temannya, terus ke salon terus, seminggu 3 kali, ke kafe terus. Waduh, ngobrol-ngobrol, aduh, tidak urus kalian. Kira-kira kalian marah nggak? Marah. Ayo bersyukur papamu, mamamu, mama kalian, papa kalian tidak seperti itu. Iya kan? Iya papa. Kenapa mereka mulai tahu bahwa yang begitu-begitu nggak benar? Karena kami ajarkan. Maka harus ajarkan kepada anak kita. Ya. Ada janji bagi setiap anak yang mematuhi orang tua akan menikmati kehidupan yang sejahtera dan umur yang panjang di bumi. Ada janji Bapak Ibu. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ketaatan dan hormat membangun disiplin diri yang akan membawa stabilitas kehidupan dan umur yang panjang dalam kehidupan seseorang. Terbukti, setiap anak di Israel yang tidak taat kepada orang tua tidak memiliki kehidupan dan kesejahteraan. Contoh dalam Alkitab, anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Jelas, Alkitab mencatat, mereka tidak taat, tidak hormat orang tua, jelas, kena akibatnya. Ya. Nah, berikutnya. Makna kata janji. Janji ini bukan hanya memberikan manfaat secara jasmani bagi seorang anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Tetapi memberikan manfaat spiritual dan karakter. Ya, dan ini yang mahal. Ingat baik-baik. Ajarkan kepada anak-anak bahwa perubahan hidup kita yang paling penting bukan perubahan hidup dari miskin kaya, dari nggak punya uang dapat uang, dari tinggal desa ke kota, dari nggak punya mobil jadi punya mobil, bukan itu. Ajarkan kepada anak bahwa perubahan hidup yang paling mahal adalah perubahan karakter yang serupa dengan karakter Kristus Yesus. Agar anak-anak mengejar perubahan itu. Menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan akhir dari setiap manusia. Harus diajarkan kepada anak-anak. Ya. Ciri-ciri karakter untuk anak-anak yang taat dan hormat orang tua ketika berada dalam pekerjaan. Ini ciri-cirinya, perhatikan. Jadi ada ciri-ciri. Anak-anak yang taat di rumah, anak-anak yang menghormati orang tua di rumah, pasti ketika dia bekerja, dia akan mengekspresikan karakter-karakter yang seperti ini. 1, perhatikan. Dia pasti menghormati pemimpinnya. Kenapa? Karena dia telah lulus menghormati orang tuanya. Amin. Yang kedua, dia pasti menghargai orang lain. Kenapa? Di rumah diajarkan bagaimana menghormati orang
orang tua, dan pasti diajarkan bagaimana menghargai orang lain. Yang berikutnya, ciri-ciri karakter yang berikutnya, dia pasti bertanggung jawab dalam pekerjaan. Yang ketiga, yang berikutnya, dia pasti akan jujur dalam bekerja. Biasanya anak yang nurut sama orang tua pasti mengajarkan yang benar semua. Pasti anak ini jujur. Dia akan setia ketika bekerja. Dia akan taat kepada pemimpinnya. Dia akan loyal kepada pemimpinnya. Dan dia pasti bekerja dengan integritas tinggi. Dan mandiri. Tidak bergantung sama orang. Tidak minta-minta sama orang. Kenapa? Dia diajarkan menghormati orang tua. Dan pasti di dalamnya diajarkan bagaimana dia bertanggung jawab menjadi manusia. Itu ciri-ciri karakter dari anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Perhatikan. Berikutnya, karakter seperti ini akan menciptakan masa depan yang baik bagi seorang anak. Dipuji dan dihormati pemimpin dan rekan kerja pasti. Kenapa? Bertanggung jawab. Dia menghormati orang, pemimpinnya. Dia menghargai orang lain. Dia jujur dalam bekerja. Ya, dipuji dan dihormati pemimpin dan rekan kerja. Memiliki nama baik dan mendapatkan kepercayaan serta menjaga setiap berkat yang Tuhan percayakan termasuk keluarga, pekerjaan, waktu, kesehatan, dan hubungan. Ini berkat yang dia terima. Jadi ada rentetannya, ada rantainya, Bapak Ibu. Dan semua dimulai dari rumah. Sekali lagi, semua dimulai dari rumah. Anak-anak yang melakukan kriminal, semua dimulai dari rumah. Berarti apa? Dia tidak diasuh dengan benar. Dia tidak dididik dengan benar. Tapi anak-anak yang sukses, yang berhasil di masyarakat, yang berhasil dengan nilai-nilai kejujuran, karena banyak yang berhasil dengan nilai kejahatan. Banyak yang sukses dengan cara-cara yang jahat. Itu nggak termasuk dalam pembahasan kita. Tapi yang saya sampaikan adalah orang-orang yang berhasil di masyarakat, yang dengan nilai-nilai yang jujur, adil, cinta damai, selalu menciptakan kerukunan, suka membantu orang, pasti sudah lulus dari rumah. Itu pasti. Karena semua dimulai dari rumah. Apa yang Anda ajarkan di rumah akan berdampak bagi anak-anakmu di luar rumah nanti. Taat dan hormat kepada orang tua adalah dasar karakter seseorang untuk menjalani kehidupan yang benar. Taat dan hormat kepada orang tua adalah sikap melindungi diri dari kecerobohan dan keteledoran yang membahayakan diri sendiri. Anak-anak yang ceroboh, yang teledor, itu biasanya sering tidak nurut kepada orang tua. Sering tidak taat kepada orang tua. Dan sering tidak menghormati orang tua. Sikap taat dan hormat kepada orang tua adalah bentuk disiplin diri untuk tetap mengikuti arahan dan nasihat orang tua yang akan mendatangkan masa depan yang baik bagi anak tersebut. Jadi semuanya untuk anak dan pasti akan mendatangkan nama baik bagi keluarga. Anak yang hormat kepada orang tua, kata Amsal, dia akan menciptakan masa depan yang tentram dan damai bagi orang tua dan keluarganya. Sebaliknya, anak yang tidak taat dan hormat menciptakan kecemasan, kekhawatiran bagi orang tua. Orang tua susah tidur kalau anaknya itu sering teledor, sering tidak hormat sama orang tua. Sudah pikir-pikir, dia sudah pukul orang lagi kayaknya ini. Jangan-jangan dia ini sudah dipukul orang. Atau dia sudah berkelahi, macam-macam. Orang tua susah tidur. Kenapa? Di rumah dia tidak menghormati. Pasti sudah kebayang, orang tua sudah kebayang. Nanti dia akan sensitif dengan teman kerjanya. Dia akan mudah marah kepada orang di luar. Ketemu orang, apa lu? Apa? Masalah sedikit langsung jadi besar. Waduh. Orang tua jadi nggak tenang. Nah, perhatikan ini. Hubungan taat dan hormat orang tua dengan panjang umur. Perhatikan ini. Perhatikan. Amsal 4 ayat 1-4. Ini hubungannya Bapak Ibu. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, ini kata Salomo. Katanya kepadaku,
Biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ini ajaran Daud kepada Salomo. Ya. Orang Israel yang terus-menerus tidak taat kepada orang tuanya, tidak diistimewakan untuk menikmati kehidupan yang panjang dan stabil di tanah Israel. Dan itu jelas tadi yang contoh anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Itu contoh nyata Bapak Ibu. Contoh nyata. Ya. Dari ke-10 hukum, perhatikan ini, hanya hukum kelima yang memiliki janji. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi adanya hubungan janji dengan perintah yang diberikan kepada anak. Jadi janji dan perintah itu sangat berhubungan. Bahwa janji itu sekaligus sebagai pujian bagi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua mereka. Ketika anak itu bekerja baik, ketika anak itu dapat dipercaya, ketika anak itu bekerja dengan jujur, selalu excellent, kinerjanya selalu bagus, maka ketika orang tua ketemu dengan pimpinan di kantornya, pasti pimpinan akan bilang begini sama orang tuanya. Ibu, Bapak, terima kasih sudah mengizinkan anak Bapak Ibu kerja di kantor saya. Anak Bapak Ibu luar biasa. Sejak anak Bapak Ibu masuk, setahun yang lalu, kantor kami mengalami pertumbuhan luar biasa. Perusahaan kami mengalami kemajuan luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau ada anak yang tidak hormat kepada orang tua, yang kurang ajar, asal-asalan kalau kerja, sering terlambat ke kantor, tapi nuntut demo terus naik gaji. Sudah terlambat, kerja tidak becus, meminta demo naik gaji lagi. Nah ini sering begini nih. Karena pasti nggak lulus. Dia nggak hormat orang tua itu. Nggak nurut pasti sama orang tua. Anak kalau nurut pasti ketahuan ciri-ciri karakternya seperti yang saya sebutkan tadi. Maka kalau anaknya buruk dalam pekerjaan, maka pimpinannya ketika ketemu orang tua pasti malu. Kenapa? Karena pasti pimpinan akan ngomong, Pak, Bu, tolong ingatkan anak Bapak Ibu, kalau masuk kantor jangan terlambat. Tolong kalau kerja, tolong selesaikan tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Tolong sampaikan kepada anak Bapak Ibu ya. Malu kan kita kalau dengar begini kan? Malu. Sudah dewasa kok masih orang tua dibilangin. Harusnya tanggung jawab dalam pekerjaan sudah nggak perlu diingatin orang tua. Walaupun orang tua masih bisa menasihati. Tapi seharusnya itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Jadi ada hubungan janji dan perintah yang diberikan. Anak-anak yang bersikap taat dan hormat kepada orang tua akan mendapatkan kebahagiaan selama hidup di bumi dan di surga. Pasti berbahagia. Tapi ingat, berbahagia dalam konteks Alkitab adalah berbahagia bukan karena apa yang kita dapatkan dari bumi, dari dunia. Berbahagia karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja, untuk menjadi terang, menjadi berkat, untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Itu maksudnya. Itu bahagia yang benar. Jangan kebahagiaan kita bergantung kepada berkat, kepada gaji yang kita terima. Wah, itu nggak benar. Dan saya sudah bahas dalam ibadah yang lain. Janji dalam perintah untuk menghasilkan karakter taat dan hormat bagi anak akan menuai hasil berupa pujian dari Allah dan pujian dari para orang tua untuk orang tua dan Tuhan. Contoh misalnya Tuhan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 52 melaporkan dengan jelas. Maka anak itu makin bertambah besar, makin bertambah kuat, dan makin bertambah hikmahnya. Dan anak itu makin dikasih oleh Allah dan makin dikasih oleh manusia. Berarti kalau semua manusia sekitar tetangga, orang yang berjumpa dengan Yesus, mengasihi Yesus, kira-kira anak ini bandel nggak kira-kira? Anak ini tukang melawan nggak? Apakah anak ini atau Tuhan Yesus ini sering ganggu orang? Usil? Enggak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak-anak yang disukai oleh tetangga, oleh orang lain, pasti anak-anak itu anak-anak yang taat. Seperti Yesus. Tuhan Yesus ketika menjadi anak, tidak ada satu kesalahan pun yang dilaporkan Alkitab. Tidak ada. Coba Anda cek, tidak ada. Tidak ada. Yesus kurang ajar sama orang tuanya. Melawan, enggak ada. Dalam konteks orang salah tafsir, dalam konteks ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Ibu Maria itu dalam budaya Yahudi itu bukan kurang ajar. Itu konteksnya beda. Maka ada yang salah tafsir. Tapi Alkitab melaporkan,
Tuhan Yesus makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Seharusnya anak-anak kita seperti itu. Makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Jadi saya berharap kita mengajarkan dengan sungguh-sungguh anak-anak kita menghormati Tuhan dan menghormati orang yang lebih tua. Menghargai sesama. Agar anak kita bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Anak-anak kita makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Amin. Ini harus menjadi doa kita, harus menjadi perjuangan kita, harus menjadi tujuan kita, harus menjadi tanggung jawab kita. Didik anak-anak kita agar makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Seperti Yesus. Pak, kita kan menjadi seperti Yesus. Iya, ikut contoh. Lukas 2:52. Maka Yesus makin bertambah besar, makin bertambah kuatnya, dan makin bertambah hikmatnya. Dan Yesus makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Saya berdoa, berharap semua anak-anak kita makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Amin. Masih panjang Bapak Ibu. Jadi kita akan lanjutkan lagi, ya. Jadi satu seri terakhir, pertemuan kelima ini seri yang terakhir. Ya, sebelum nanti 2 minggu depan kita akan masuk kepada tema beragama tapi tak bertuhan. Jadi satu lagi untuk tema ini kita akan selesaikan. Saya akan mereview semuanya tentang berkata dan hormat kepada orang tua. 2 minggu depan baru kita akan bahas beragama tapi tak bertuhan. Jadi minggu depan masih pertemuan kelima untuk berkata dan hormat kepada orang tua, untuk saya review semua. Baik, dan saya akan menambahkan beberapa hasil penelitian yang terbaru. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya. Katakan sama-sama pujian ini. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa. Ku mau memberi semua yang dapat berikan. Mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi. Katakan ku mau hidup lebih sungguh lagi. Haleluya, katakan sama-sama. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa, ku mau memberi semua yang dapat berikan. Mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi. Anggur yang tercurah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi. Sekali lagi katakan, anggur yang tercurah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama, hidup bermakna bagi sesama. Mari angkat tangan di bawah kita di hadapan.
Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa biar anak-anak kami menjadi anak-anak yang makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Aku berdoa setiap orang yang mengikuti ibadah ini, biar anak-anak kami semua bertumbuh di dalam sikap hormat dan taat kepada orang tua. Bertumbuh di dalam sikap menghormati Tuhan. Dan bertumbuh di dalam sikap mengasihi Tuhan. Sehingga setiap anak kami menjadi serupa dengan Kristus. Seperti Kristus ketika menjadi anak, ketika menjadi remaja, ketika menjadi orang muda. Bertumbuh di dalam sikap hormat, bertumbuh dalam hikmat Allah, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini doa kami, Bapa. Tolong anak-anak kami, Tuhan. Tolong para orang tua berikan kesabaran dan kasih dan tanggung jawab untuk dapat mendidik anak untuk menghormati orang tua, karena adalah kunci untuk menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Terima kasih, Bapa. Mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus, tuntunan, pemeliharaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk pulang ke rumah Bapa dan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga yang kekal. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa hari Jumat jam 3 sore di YouTube channel Generasi Unggul kita akan ketemu dengan ibadah Keluarga Besar Generasi Unggul Nusantara. Dan juga hari Sabtu pagi jam 9 di YouTube channel Stakupang 8.30 Wita kita akan ketemu di ibadah Stakupang, Keluarga Besar Stakupang. Dan jam 10.30 Wita kita akan ketemu dengan talk show di YouTube channel Generasi Unggul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.